Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yuk ngaji yang dirahmati Allah. Dulu kita sekolah pernah diajarkan tentang pertanyaan. Ada 5W, ada 1H. What, apa? Who, siapa? Why, kenapa? Where, di mana? When, kapan? Yang terakhir, how, bagaimana? Setelah diteliti, dari 5W 1H ini ternyata ada satu pertanyaan yang lebih mendasar daripada yang lainnya, yang menjadi cikal bakal terjawabnya pertanyaan yang lain. Kalau satu pertanyaan ini dijawab, maka pertanyaan yang lain akan terstimulus untuk dijawab. Kalau satu pertanyaan ini luput untuk dijawab, boro-boro kepikiran, pertanyaan lain tidak akan pernah bisa kita jawab. Contoh, sering tuh kita ngelihat ada anak lari-lari kan ya. Dia lari-lari, terus kita bilang, tong, berhenti tong, jangan lari-lari ntar jatuh. Menurut survei, berapa banyak orang tua yang bilang kayak gitu ke anaknya, tapi anaknya tetap lari-lari? Banyak. Kenapa bisa begitu? Karena dari 5W 1H ada satu pertanyaan yang nggak dia jawab. Kira-kira yang mana? What? Apa itu berhenti lari? Kira-kira dia tahu? Insya Allah dia tahu. When? Kapan disuruh berhentinya? Dia juga tahu. Who? Siapa yang disuruh berhenti? Dia juga tahu. Where? Di mana berhentinya? Tahu juga. How? Gimana caranya berhenti? Nggak mungkin dia, Mas gimana caranya berhenti? Nggak mungkin, dia pasti sudah tahu caranya berhenti kan ya? Tapi ada satu pertanyaan ini yang fundamental, yang dia nggak pernah tahu jawabannya, maka dia tidak berhenti. Pertanyaan itu adalah, kenapa sih saya harus berhenti? Maka untuk membuat berhenti anak-anak yang kemudian suka lari-lari, sederhana, kasih coklat. Mas, kalau kamu berhenti, ya, ini ada coklat, makan coklat bareng yuk. Insya Allah itu akan lebih efektif, karena why-nya terjawab. Karena mengapa dia harus berhentinya terjawab. Oh, kalau saya berhenti berlari, berarti saya bisa makan coklat. Sahabat yang ngaji yang disayangi Allah, ada satu hal yang melekat di diri kita, bahkan dari kita kecil, sebagian besar kita. Melekat di diri kita, kita hidup bersama itu, tetapi lucunya, kita tidak pernah bertanya kenapa kita memiliki itu. Apa kira-kira? Satu pertanyaan ini adalah, why we are Muslim? Kenapa kita ini memeluk agama Islam? Apa itu Islam kita tahu, dan seterusnya yang lainnya kita tahu. Tapi why? Kenapa kita harus memilih Islam? Sama seperti materi-materi di bawah Islam. Misalkan kita ambil contoh cabang materi sholat. Apa itu sholat kita tahu. Gimana caranya sholat tahu. Kapan sholat tahu. Di mana sholat tahu. Siapa yang harus sholat kita tahu semua. Tapi jarang semua orang bisa menjawab kenapa kita harus sholat. Karena kenapanya ini tidak dibahas, maka banyak orang yang kemudian akhirnya sholat sekenanya saja, sambil lewat saja. Istilahnya automation, Allahu Akbar. Abis itu langsung hilang aja pikirannya, ya kan ya, istilahnya sidratul muntaha, langsung mikirin dagangan, mikirin anak hilang, mikirin kunci hilang, dan seterusnya kan ya. Nah, sampai terakhir kemudian dia salam. Why? Ini adalah salah satu pertanyaan fundamental yang harus kita jawab. Dan salah satu yang menarik adalah untuk menjawab why we should choose Islam. Kenapa kita harus memilih Islam? Tahu dari mana Islam itu agama yang benar? Apa buktinya? Apa bukti Allah itu benar-benar Tuhan kita? Bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran ini memang benar firman Allah? Wahyunya Allah. Bagaimana membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu memang benar-benar ada dan dia adalah yang terbaik untuk dipanuti oleh semua umat Islam. Bagaimana membuktikannya? Tatkala why ini kemudian terjawab, maka keimanan kita akan mencapai level yang jauh lebih tinggi. Ya, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Ibrahim, alam taro kaifa daraballahu matsalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Asluha sabitun wa far'uha fisama. Kalimat tauhid, keimanan yang baik itu seperti pohon yang baik. Cirinya adalah akarnya masuk ke dalam bumi dan batangnya menjulang ke langit, tak tergoyahkan, tidak kemudian bisa dirobohkan. Itulah keimanan yang baik. Dan keimanan yang baik itu adalah dengan cara berpikir, dengan cara menemukan jawaban atas mengapa, alasan terbesar kita memilih Islam. Banyak sekali perintah beriman itu, hampir semuanya adalah perintah untuk berpikir. Misalkan contoh Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ada tanda kekuasaan Allah yang sangat besar, silih ganti malam dan siang dan seterusnya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kemudian mau berpikir. Li ayati liulil albab. Li ayati lil alamin dalam ayat yang lain. Li qaumi yaqilun misalkan. Dan bahkan kalau kita perhatikan, ayat pertama yang turun di dalam Islam pun adalah ayat yang mengajak kita untuk berpikir.
Iqra, bacalah, explore, jelajahilah, buktikanlah, dan seterusnya. Maka penting untuk kemudian kita menjawab pertanyaan terbesar itu. Why we should choose Islam? Jamaah sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah, di bulan puasa yang diberkati Allah ini, semoga bisa menjadi momentum kita untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Yuk, mumpung banyak pengajian, yuk, mumpung banyak majelis-majelis ilmu, kita datangi, kemudian kita tanyai orang-orang yang lebih paham tentang apa bukti bahwa Islam itu benar. Semoga atas jawaban itu, jamaah sekalian, sahabat sekalian memiliki keimanan yang kemudian meningkat, dan insya Allah hadiah takwa yang Allah kemudian janjikan akan hadir di bulan puasa ini. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan jangan lupa yuk ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.